Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Hakim atau Air Hakidal. Selamat berjumpa di channel YouTube Bumi Sani Permai atau BSP Top. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki dan dalam lindungan Allah. Amin. Para sahabat, hari ini Sabtu siang 8 Februari 2025 saya berkesempatan bersilaturahmi di warung atau posko Pak Bambang. Nah, ini Pak Bambang di komplek perumahan Bumi Sani Permai, Desa Camkar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di belakang ada Pak Sam, kemudian Pak Sumardi, terus kemudian ada Pak Haris, ada Pak Manurung. Ini semuanya adalah warga Bumi Sani Permai, termasuk saya. Nah, walaupun saya dan bapak-bapak ini sudah lama bertemu, bergaul, tapi mungkin di antara bapak-bapak ini belum mengetahui keberadaan saya. Nah, saya akan bercerita, nanti bapak-bapak bisa bertanya. Para sahabat, saya lahir di Jember, Jawa Timur, 59 tahun yang lalu. Ini kebetulan kumpul sama bapak-bapak yang juga sepuh. Tapi kami semua mempunyai semangat yang luar biasa. Saya lahir dalam kondisi fisik normal. Ketika kelas 2 SD, saya dapat musibah. Waktu itu seperti halnya bocah-bocah yang lain, itu saya nakal, suka bermain petasan. Akibatnya tangan kanan saya terkena ledakan petasan. Jadi amputasi ini saya pakai tangan palsu. Jadi jadi karena lukanya sangat parah Pak Bambang, ya, itu dibawa ke rumah sakit Dr. Subandi itu di tahun 70-an. Salah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup saya adalah ya stopin, karena lukanya sangat parah. Jadi bapak-bapak mungkin juga ngalamin masa kecil itu sangat nakal. Nah, ini puncak kenakalan saya, kena petasan. Walaupun kena menjadi penyandang cacat seumur hidup, saya tetap nakal waktu itu. Bergaul sama teman-teman, diejek. Kalau nangis malah dimarahin sama orang tua. Kalau nangis nggak boleh main. Namanya bocah kan tetap ingin main. Jadi kalau diejek, buntung. Saya melawan, ada kalanya saya menang atau kalah. Pokoknya modalnya nggak boleh pulang sambil nangis, pasti nggak boleh main. Nah, waktu SD saya hobi olahraga, sepak bola, kasti, kemudian bulu tangkis, dan baru kelas 5 SD saya hobi bermain tenis meja atau pingpong. Main pingpong itu ternyata susah bagi saya, karena beda sama bulu tangkis. Kalau bulu tangkis itu pop dilempar, turunnya kan agak lambat ya. Raket bisa mukul. Tapi kalau pingpong di servis, dua-duanya lepas, bola sama bat. Karena pakai tangan satu ya. Wah, pada awal belajar pingpong, misalnya saya sama Pak Bambang. Pak Bambang yang servis, saya menerima. Lama-lama ketahuan sama guru olahraga, dimarahin. Nggak boleh, harus belajar mandiri, harus bisa. Nggak boleh menyerah. Karena terbor gitu, mau nggak mau saya belajar. Memang susah main pingpong. Nyervis, bolanya nggak kena, batnya lepas, kan tangan satu yang ini. Terus karena saya itu tipe orang yang ingin maju, saya belajar terus. Belajar, akhirnya bisa. Terus kegiatan hobi main tenis meja itu berlanjut sampai SMP, SMA. Dan beberapa kali saya mengikuti
turnamen tenis meja saya kalah. Kemudian waktu kelas 1 SMA, nah saya waktu itu SMA di Lampung. Jadi tahun 79 orang tua kami migrasi 77 kami migrasi ke Lampung, saya baru nyusul 79. Nah, waktu SMA diadakan seleksi, saya juara 1. Terus untuk mengikuti Porseni namanya, ngalamin ya. Iya, Porseni. Pekan olahraga seni. Nah, di situ kan ada berbagai cabang. Saya masuk kategori tenis meja. Saya mewakili sekolah saya SMA Negeri Padowati mengikuti Porseni tingkat Kabupaten Lampung Tengah di Gor Duresi itu. Itu lokasinya bapak-bapak, dari Poncowati ke Lampung Tengah itu jauh banget. Malah lagi nggak ada kendaraan, jadi kami naik motor sama yang ikut turnamen itu. Sesampainya di lokasi, semangat saya menuntun karena melihat pesertanya semuanya normal, hanya saya. Jadi ada 302 peserta itu gabungan kejuaraan tenis meja antar pelajar SLTP dan SLTA, digabung ada 8 meja. Terus orang-orang anak-anak itu pada pemanasan semangat, saya diem aja. Wah, kalau saya nggak pemanasan diolok-olok pokoknya. Terus timbul penyesalan, aduh tahu gini saya kenapa hadir di sini. Itu terus teman-teman lagi semangat, ayo nggak. Terus batin saya berperang, jangan mau nanti kamu diejek. Terus teman-teman bilang, ayo kemana tuh gini-gini. Tetap saya seperti mau nangis. Nah, itu waktu saya kelas SMA. Tahu gini saya nggak datang. Terus muncul suara hati yang lain. Ingat, kamu kesini jauh-jauh membawa nama sekolah, harus pokoknya perang batin. Tahu-tahu panitia mengumumkan nama saya dipanggil untuk bertanding di meja 3. Kakek ini mau melangkah berat, aduh. Panitia berlangkah saya turun. Bener apa yang saya takutkan terjadi. Ada anak buntung. Muka saya pucat, beneran. Main pemanasan. Bola itu nggak ada yang nyebrang lewat net. Jadi terus kejutan terjadi, ada 8 meja, tapi semua penonton nonton di meja saya bertanding. Unik itu. Satu-satunya peserta dari 350 peserta yang penyandang disabilitas. Wah, pada ngejek semua. Di Lalas kan ada fase penyisian grup pool ya. Saya menang. Dan hari pertama menang, terus hari kedua mulai PG, dan terjadi kejutan lagi. Orang-orang yang tadinya mengejek beralih mendukung saya. Nah, akhirnya saya ambil di final dan menjadi juara 1. Itu tahun 1983. Wah, rasanya plong. Nah, terus saya mewakili Kabupaten Lampung Tengah tingkat provinsi Lampung. Nah, saya kalah karena memang lawannya lebih bagus. Teman-teman, walaupun sering kalah bermain tenis meja, saya tetap aktif latihan hingga dewasa. Kemudian memang saya seorang penyandang disabilitas, tapi sebanyak 98% saya latihan dan turnamen tenis meja bersama melawan orang-orang yang berfisik normal. Saya pernah menjadi juara 2 kejuaraan nasional tenis meja Bali Open 2018 kategori wartawan di Gor Lila Buana Denpasar 30 Juni 2018. Ini salah satu prestasi yang melawan orang normal. Kejuaraan lainnya saya pernah menjadi juara, seringkali menjadi juara turnamen tenis meja Open di Kabupaten dan Kota Bekasi, juga di Jakarta. Nanti teman-teman dapat menonton raihan prestasi saya melawan orang-orang yang berfisik normal. Jadi untuk di tingkat Kabupaten dan Kota Bekasi puluhan kali saya menjadi juara, semuanya melawan orang-orang berfisik normal. Begitu pula di Jakarta. Dan yang terbaru, nah ini yang terbaru bulan
Desember kemarin ada turnamen tenis meja di Jakarta Bapak. Saya tahu di grup, pikir saya males di Jakarta. Seminggu menjelang penutupan pendaftaran, teman saya WA, Pak Arif ikut, teman-teman kangen. Kenapa saya bilang jauh? Karena lokasinya istilahnya sawah dekat Depok. Ya udahlah saya ikut. Di Lala saya juara 1. Yang menarik itu saya ditempatkan di kelas paling berat. Ya mungkin karena sebagai tamu. Ya. Jadi yang berhasil mengatasi itu kemarin tanggal 22 Desember di hari Ibu saya itu turnamennya 22 dan 23 Desember saya menjadi juara 1 dan satu-satunya peserta penyandang disabilitas. Itu waktu itu saya berangkat naik KRL, terus begitu pulang kan hadiahnya besar ya, ada pialanya gede banget, terus dapat door prize, terus ditambah sama dapat beras. Wah, nggak mungkin naik KRL ini, akhirnya saya naik ojek. Kayak ojek, terus Pak jauh nggak apa-apa ya, penting berbawa, karena nggak mungkin saya dapat hadiah terus saya kasih ke tempat yang nggak menghargai sponsor. Itu jadi teman-teman, menarik ini turnamen di umum ini, open turnamen. Teman-teman nggak melihat saya sebagai seorang penyandang disabilitas, tapi melihat kemampuan saya. Jadi di usia senja ini saya masih aktif latihan dan bisa berprestasi. Itu mengenai olahraga. Kemudian mengenai profesi, teman-teman, saya dari SD hobi membaca dan akhirnya muncul keinginan menulis. Ternyata menulis itu nggak gampang, walaupun ada buku kata Aswenda atau pengurangan gampang. Memang butuh ketekunan. Jadi waktu SD bikin tulisan cerpen puisi, nggak ada koran yang mau. SMP mulai membuahkan hasil, dimuat di majalah, di perusahaan pabrik gula di Gunung Madu. Keinginan saya menulis semakin lama semakin besar. Akhirnya karya-karya saya berupa puisi, artikel, cerpen dibuat di Jakarta. Dan pada saat itu muncul keinginan jadi penulis. Ternyata nggak gampang. Allah kemudian menakdirkan saya menjadi seorang wartawan di tahun 1986. Karena saya aktif menulis di sejumlah media, akhirnya saya menjadi wartawan freelance awalnya ya. Kemudian menjadi wartawan majalah tetap di sebuah majalah. Kemudian namanya Kehidupan Dunia Pers, kalau di koran atau media disebut Kehidupan Pers lah ya. Itu ada yang bangkrut, saya bolak-balik ganti perusahaan. Terus di tahun 2016 di saat saya menjadi wartawan majalah lifestyle, majalah Next Obsession, saya direkrut oleh Saifullah Yusuf, waktu itu Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagai staf khusus. Saifullah Yusuf teman sekantor saya, sama-sama wartawan yang akan dipanggil Gus Ipul. Sama-sama wartawan, saya termasuk salah seorang yang diajak dia jadi staf khusus menteri. Sebenarnya dia ini Pak Sam mau bagi-bagi rezeki ke teman-teman seperjuangan yang loyal ke dia. Gak usah tiap hari kesini, kerjaan utama jangan ditinggal. Jadi udah terjadi perburuan. Jadi cara dia untuk berbagi rezeki. Jadi teman-teman yang loyal ya. Kalau yang suka bangkang sama dia, waktu sama-sama wartawan jabatannya lebih tinggi dia dari saya. Saya disuruh pajak mau. Begitu dia jadi menteri. Nah ini teman-teman, saya ngomong di sini bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini fakta, ada saya pernah kerja di Kementerian PBB setahun di sana, kemudian konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa akhirnya menyingkirkan Saifullah Yusuf, Saiful diresapel, akhirnya diganti sebagai menteri PDT-nya
adalah sekjen PKB waktu itu. Wah, kehilangan rezeki di per bulan. Jadi per bulan itu tambahan dari kementerian itu lumayan bagi saya ya. 3 bulan kemudian Allah memberi saya rezeki yang lebih besar. Seorang teman menelpon saya. Awalnya telepon itu gak saya angkat karena nomor telepon kantor. Lama-lama penasaran, saya telepon balik. Apa bunyinya? Bunyinya begini. Istana Kepresidenan Jakarta. Silakan mungkin extension. Bingung. Siapa nelpon saya? Gak punya kenalan teman di Istana Kepresidenan. Saya antepin aja. Terus nomor yang sama nelpon lagi. Saya angkat. Arif, ini Pak Darsum. Darsum teman lama saya. Iya. Saya di Istana Kepresidenan. Loh, kerja di sana ya. Baru saya nelfon juga gak diangkat. Ya nomornya nggak ada. Saya sengaja bikin kejutan. Nah, intinya Pak Darsum waktu itu kita kepresidenan, kita di bawah staf khusus Presiden Pemberantasan Korupsi dan HAM Jenderal Sadar Marbun. Tarik, saya mau ngasih info ke Pak Arif tentang apa? Saya kerja di Istana Kepresidenan baru sebulan, mengelola kabinetnya Presiden. Terus apa kaitannya sama saya? Nah, bos saya, Jenderal Sadar Marbun butuh wartawan politik yang berpengalaman. Minta saya nyariin. Saya rekomendasikan Pak Arif karena saya tahu Pak Arif wartawan politik. Loh, saya jujur bertanya, kenapa saya direkomendasikan? Ya, saya udah survei ke teman-teman. Saya pilih Pak Arif aja. Pak Marbun langsung setuju. Pak Arif diminta datang ke istana besok pagi. Ya kan? Ini serius atau bercanda ya? Ya, kapan saya pernah bercanda? Pak Arif datang ke istana. Belum. Gini caranya, pakai batik, terus celana jangan pakai jeans. Kalau wartawan kan bukan pakai jeans. Terus sepatu jangan sepatu cap. Terus apa yang saya udah datang aja nanti ketemu saya sama sekretaris. Besokan harinya itu di bulan Ramadan saya datang sana karena saya belum ke sana, lewat depan ini seknek yang apa namanya? Iya, yang Majapahit ya. Iya. Oleh satpam sekuritas. Pak mau kemana? Pak mau ke urusan apa? Kita dipanggilin tinggalin KTP. Bapak udah pernah kan? Belum. Nanti ada pintu kaca. Pintu kaca itu apa? Jadi jaga pas pampres. Oh iya. Menjelang pintu kaca pas pampres yang beri saya. Mau kemana? Oh, kaget juga sih. Saya Pak, saya diundang Jenderal Sadar Marbun untuk dites. KTP mas, Pak ditinggal di pos. Itu kata pampres benar dipanggil. Dicek kerjaan. Sekretarisnya Pak Marbun, Mbak Mika. Bu Mika, ini ada tamu mau ketemu Pak Jenderal. Oh ya memang diundang Pak untuk dites sebagai asisten staf khusus presiden. Udah mesti tahu tadi. Bapak tahu staf khusus presiden itu berkantor di Bina Graha, bekas kantornya Pak Harto. Bapak tahu, belum, yang Cap Putih. Oh iya, saya begitu keluar bingung, ada 3 gedung Cap Putih semua. Yang mana? Ada yang nanya ke tukang kebun, Pak, Bina Graha yang mana? Itu yang paling ujung Pak. Oh, iya, jalan. Terus udah dijemput sama stafnya Bu Mika, stafnya Pak Marbun. Akhirnya ditemuin. Bayangan saya seorang jenderal, seorang petinggi di Istana Kepresidenan pakainya rapi, nggak memang. Jadi pakaian santai terus kancingnya dilepas. Dia bilang saya Marbun, Sadar Marbun. Terus dia bilang saya udah baca karya-karya Pak Arif, apalagi yang edisi SBY. Ya.
terus saya cerita pengalaman saya. Awalnya sebagai wartawan hiburan, kemudian beralih ke politik, terus sudah banyak tokoh yang begitu. Oke, tolong dibantu Bapak Presiden. Minggu depan saya pertemukan dengan Pak Bapak Presiden. Ini serius atau bercanda? Rupanya serius. Ada dipertemukan dengan Pak SBY di Cikeas dan diminta membantu itu mengelola tabloid istana. Jadi walaupun latar belakang saya sebagai wartawan, tapi bekerja di Istana Kepresidenan bukan sebagai wartawan yang lepas di sana. Jadi dapat SK dari Seskap Sekretariat Kabinet dan dapat gaji bulanan. Itu sambil saya masih tetap merangkap kerja di majalah Net Obsession. Lama-lama nggak kuat juga saya merangkap, apalagi beberapa kali saya ditugasin keluar kota acara-acara presiden. Nah, akhirnya saya putuskan full di istana. Pamitan baik-baik sama pemilik majalah Net Obsession, Pak Usama Ihsan Karmda Al-Fatihah. Nah, jadi 2007 saya berkantor di istana dan mulai full 2008. Dan 2009 terjadi ini polemik di hati saya. Waduh, ini 2009 kan pilpres, kalau SBY kalah, saya kerja apa pasti tersingkir. Ternyata SBY menang untuk periode kedua dan Jenderal Sadar Mabun terpilih lagi status presiden. Arif lanjut. Jadi alhamdulillah sampai saya sebagai staf kepresidenan 2007 sampai 2014. Tugas saya adalah mengelola tabloid Istana Presiden, menyiapkan konsep pidato Presiden SBY, kunjungan kerja ke berbagai tempat, baik yang bersamaan Presiden SBY maupun bersama tim. Teman-teman nanti dapat melihat foto-foto saya bersama Presiden SBY saat kunjungan kerja di Magelang. Jadi saya lama jadi wartawan, terutama wartawan politik. Hampir semua tokoh bangsa ini sudah pernah saya wawancarai. Jadi bukan mau ke sana mau ke sini. Dan menjelang SBY lengser Oktober 2014, saya dapat pekerjaan sebagai wartawan media online obsessionnews.com. Kalau dulu itu majalah Net Obsession punya anak perusahaan obsessionnews.com. Jadi karena silaturahmi saya tetap terjaga baik oleh owner yang lama, diterima. Kali ini saya ditempatkan sebagai laporan di obsessionnews.com. Karena saya cepat mengerja di situ dan saya menjadi pemimpin redaksi, jadi saya mengendalikan semua wartawan di seluruh Indonesia. Fokus utama saya wartawan politik. Nah, kemudian seharusnya saya pensiun umur 56 tahun. Nah, ownernya memperpanjang terus sampai akhirnya saya pensiun 30 Oktober 2024 kemarin. Jadi per 1 November saya resmi pensiun. Saya dengar Pak Arif pernah menjadi wartawan detik. Oh bukan. Dulu ada tabloid detik ya, di Bredel ya, 24. Kemudian tahun 98 alumni Detik mendirikan tabloid Detak. Nah, saya ikut yang di Detaknya, yang milik Eros Jarot ya. Jadi saya digembleng lama berkecimpung di dunia politik. Itu Pak itu lo jatuh di Bangkok. Oh iya.
Kingbo. Kingbo. Pak Bambang berapa? Empat ribu itu ada recehan atau 2000. Oh, iya. ya udah nanti gampang aja. Hah? Udah nanti gampang aja. Nah, iya. Demikian teman-teman, saya berbagi cerita pengalaman pribadi karena seperti Pak Bambang, Pak Sam, maupun Pak Haris mungkin agak sungkan terutama nanya soal fisik saya. Nah, ini momen yang nggak terduga, kumpul-kumpul, ya tahu. Ada yang mau ditanyain Pak Bambang, Pak Haris? Ya, saya salah satu yang sudah mengenal Pak Arif sebagai pemain tenis meja yang disegani lah di kalangan Bumisani. Makanya kalau saya lagi berhadapan dengan Pak Arif itu suatu kehormatan bisa bermain dengan Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Haris. Tapi ya saya memang dulu bidangnya memang tenis meja Pak Arif. Iya, Saya udah lama nggak main, pengen rasanya bermain tenis meja. iya, Tapi udahlah, saya fokuskan di tenis lapangan dulu lah, karena tenis lapangan iya, membutuhkan orang-orang yang bisa menaungi gitu. iya. Terima Kalau kasih. tenis meja kan sudah ada tokoh-tokoh yang aktif, Iya, Pak Arif, terutama. makasih Pak Haris. Ini kalau Pak Sam sudah lama saya kenal, saya juga tahu kepribadiannya, suaranya paling lantang, tapi sebenarnya orangnya peduli pada orang lain, keberpihakannya untuk memajukan Bumisani begitu tinggi, semoga semuanya sehat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.